Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, di mana saya akan menyampaikan renungan yang akan diambil dari Injil Yohanes. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Dimuliakan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk ibadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan mempeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu bukan hal yang mudah untuk memahami apa yang telah disampaikan Yesus melalui Injil Yohanes pada hari ini. Saya sedikit merasa kesulitan untuk menyampaikan apa yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tapi yang pertama-tama, kita patut merasa bersyukur sebab Allah telah mengirimkan putranya yang tunggal, yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Pada bacaan Injil hari ini, banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus tanpa terkecuali, baik orang yang menyenangi Yesus maupun mungkin orang yang tidak senang akan kehadirannya. Keinginan orang-orang Yunani tersebut
disampaikan kepada Filipus dan diteruskan melalui Andreas. Dalam hal ini seolah-olah ada kesan kesalahpahaman tentang kehadiran Yesus. Lalu Yesus memberikan gambaran atau perumpamaan tentang biji gandum. Kenapa Yesus menggambarkan atau perumpamaan tentang biji gandum ini? Sebab Yesus mengatakan di mana satu biji gandum yang ditanam akan menghasilkan banyak bulir atau banyak buah dari gandum tersebut. Itu pula dengan Yesus, bahwa dengan kematiannya ia akan menyelamatkan banyak orang. Pada ayat yang ke-26 kita pun telah mendengar dengan tegas ucapan Yesus. Itu kita diajak untuk menjadi pelayannya dan mengikuti Dia. Karena dari situlah kita akan memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, jiwa Yesus pun merasa terharu dengan apa yang telah Dia katakan. Dia memuliakan nama Bapanya dan memuliakannya lagi, sehingga terdengar suara dari surga. Bagi orang-orang Yunani yang hadir di situ, yang tidak mengerti dan tidak memahaminya, mereka mengira itu suara guntur. Ada juga yang mengira itu suara seorang malaikat yang sedang berbicara dengan Yesus. Tapi Yesus langsung menangkap apa yang dimaksudkan oleh Bapanya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah benar-benar mengikuti dan melayani Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Berilah kami semangat di dalam melayani, sama seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Semoga segala tantangan tidak membuat kami putus asa dan tidak menyurutkan semangat kami. Semua ini kami mohon dengan